Nilai telah mencapai standar kecocokan. Sistem terhubung dengan sukses. Pendapatan host tidak berubah. Rasio ekonomi dunia disesuaikan menjadi 1/10.000. Teman-teman lama sudah datang? Aduh, mobil baru saya ini belum terbiasa mengemudikannya. Tenang saja, bentar lagi sampai. Hehe. Kalian percaya, penghasilan 3.000 per bulan. Apakah bisa menjadi orang terkaya di dunia? Nama saya Zhang Fan. Pada hari terburuk dalam hidup saya berhasil. Di sini ada sebuah Reuni teman sekelas setelah 3 tahun. Sebagian besar orang tidak ingat wajahnya. Kecuali 2 orang. Teman-teman sudah datang semua. Hahaha. Wah, Jiang Fan sudah sukses ya. Hahaha. Zhao Yi sudah naik Mercedes. Kamu sudah naik Porsche. Hahaha. Mercedes bagus ya. Konsumsi bahan bakar di dunia terlalu tinggi. Tapi, saya tetap merekomendasikan semua orang untuk naik sepeda bersama, hemat energi dan mengurangi emisi, memberikan kontribusi untuk lingkungan hidup. Hahaha. Hemat energi dan ramah lingkungan itu bagus, Jiang Fan. Korek api kamu bagus juga. Hahaha. Zhang Fan. Korek api kamu bagus juga. Korek api hahaha. Ini waktu aku beli Porsche. Stafnya yang kasih, nanti aku minta mereka kirim. Satu lagi, hehehe. Aduh, Jiang Fan, ini dari mana kamu beli? Gimana kalau aku tanya-tanya? Yang kedua dari miliaran yang gak bisa dilupakan, seorang anak kaya kedua, ketua kelas dan atlet pencaksilat waktu SMA. Musuh bebuyutan, aduh, ketua kelasku yang terhormat. Jiang Fan itu cuma 9 yuan. Beli dengan pengiriman gratis. Kamu mau tanya kemana? Hahaha, sudah bertahun-tahun gak ketemu. Teman-teman, tetap lucu seperti biasa. Ha. Oh iya, semua sudah lengkap kan? Kalau sudah lengkap, mari pesan makanan. Hari ini aku yang bayar. Jiang Fan, sekali makan seperti ini biasanya habis 5 atau 6 ribu. Kamu yakin bisa bayar? Kata-kata seperti itu, kami Jiang Fan. Tapi seorang host besar yang gajinya sebulan 3.000 yuan, masih bisa menabung 2 atau 3 bulan, dan tetap mampu membayar. Selain itu, Ye Wenyu juga belum datang. Ye Wenyu memang ada orang seperti itu, kalau kalian tidak sebutkan. Aku malah lupa siapa Jiang Fan dulu. Sudah menulis surat cinta selama 3 tahun. Cepat sekali lupa ya. Hahaha. Wah, si cantik datang. Wah, si cantik datang. Ayo, ayo, ayo. Dikhususkan untuk posisi si bunga kelas kita. Wah, ini benar. Saat sekolah, ketua kelas dan si bunga kelas itu duduk berdampingan. Kawan Jiang Fan, hanya sejauh ini, ditempatkan oleh bully di posisi khusus. Hahaha, suasananya ya. Langsung terasa pas. Tada. Ayo, saya usulkan minuman ini untuk bunga kelas kita, untuk masa muda kita yang telah berlalu. Cheers, cheers. Bulan di malam hari, orang kedua yang tidak bisa saya lupakan, atau bisa dibilang, adalah orang yang tidak bisa dilupakan semua laki-laki. Seperti yang dikatakan, gadis itu, aku telah menulis surat cinta untuknya selama 3 tahun. Tapi semuanya hilang tanpa jejak. Lupa siapa filsuf yang pernah berkata? Cinta, beranilah mengatakannya. Masa muda yang pernah berlalu, aku hormati, sialan. Aku kamu. Malam ini agak beruntung. Terdeteksi energi negatif dari host, sudah mencapai standar kecocokan. Mencoba mengakses sistem. Akses sistem berhasil, sedang mengubah atribut dunia untuk host. Pengubahan dunia selesai. Pendapatan host tidak berubah. Rasio uang dunia telah disesuaikan menjadi 1/10.000. Apa yang terjadi? Kapan saya jadi seburuk ini dalam minum? Apakah Anda baik-baik saja? Maaf. Nanti minuman di sini jadi tanggung jawab saya, dan tolong bersihkan di dalamnya. Ini tip, jika ada yang perlu, cari saya saja. Terima kasih. 55550. Manager. Setidaknya kali ini, tidak ada yang tidak menyenangkan. Saya tidak ingin mempermalukan diri di depanmu. Silahkan pesan apa saja. Hari ini saya yang traktir. Baiklah, Jiang Fan, tadi, ketua kelas sudah membeli 2 botol Lafite.
Dengan gaji kamu yang segitu, sebulan cuma beberapa puluh ribu, bahkan tidak bisa membeli sebotol anggur. Siapa bilang saya tidak bisa beli? Tunjukkan menu padaku. Bukankah ini cuma masalah beberapa ribu rupiah? Dengan ini, siapa yang masih mau minum latte? 2 botol cukup tidak? Jiang Fan, kamu sudah mabuk? Aku tidak mabuk. Hanya uang untuk makan? Siapa yang tidak punya puluhan ribu? Aku bilang kamu, bisa tidak berhenti? Berpura-pura dengan itu, pemantik jelekmu, ditambah dengan jam tangan palsumu. Benar-benar menganggap diri sendiri, orang kaya? Apa yang kamu katakan? Aku bilang kamu. Benar-benar menganggap diri sendiri orang kaya, kamu bilang miskin lagi. Jiang Fan, bisakah kamu tidak membuat keributan lagi? Katakan padamu, orang miskin. Katakan lagi. Jiang Fan, bisa tidak kamu berhenti berisik? Bisa tidak, kamu tidak selalu seperti ini di depanku. Yue. Kamu terlalu menganggap dirimu hebat. Silakan makan dulu. Aku keluar untuk membayar tagihan. Hei, butuh bantuan. Pinjamkan aku sedikit uang. Berapa banyak teman sekelas yang gak semua bayar bagi rata? Kamu benar-benar mau traktir. Kamu jangan dulu peduli. Pinjami aku dulu. Pinjami aku 2-30 ribu. Berapa 2-30 ribu? Kamu mau beli semua restoran di kota ini? Semua restoran. Pergi. Tidak ada waktu buat ngobrol sama kamu. Hei. Anak ini gak setia saat penting kayak gini. Wenyue, kamu mau kemana? Jiang Fan minum terlalu banyak. Aku khawatir dia akan kenapa? Kenapa Konobia? Kenapa kamu peduli? Dia bisa kenapa? Dulu waktu sekolah suka pamer, bahkan ribuan yuan. Kalau dia punya 1 yuan saja, itu sudah dianggap aku kalah. Ini adalah modal kerja beberapa ribu yuan. Bahkan ayahku tidak bisa mengeluarkannya. Setara dengan jumlah cadangan kas beberapa bank kecil. Aku sangat benci orang seperti ini, yang berpura-pura kaya. Mei, bagaimana menurutmu? Sudahlah, jangan pedulikan dia. Malam ini, aku yang traktir. Wow, ini uang tunai pecahan 5 yuan. Benar-benar kaya ya. Pecahan terbesar yang bisa diambil orang biasa. Hanya 1 lembar? Seperti nominal ini. Setidaknya harus jadi anggota Platinum Bank, baru berhak mendapatkannya. Kan? Benar. Dan itu harus dari kita, YG. Dia tidak seperti orang tertentu yang cuma suka pamer. Ini ruangan ini? Kan? Iya, baru saja, siapa yang bayar tagihan? Kami tidak bayar tagihan kok. Begitulah ceritanya. Tadi kalian di ruang paket ya? Ada seorang pria yang membayar dengan uang tunai dalam jumlah besar. Cadangan uang tunai di toko kami agak sulit untuk dikeluarkan. Bisakah saya minta pria ini menggunakan uang tunai dengan pecahan yang lebih kecil atau membayar secara online? Ini dia. Ini uang tunai 50 yuan, loh 50. Benar-benar 50. 1 lembar 50, ya? Tipe denominasi legendaris ini biasanya tidak ada di bank kecil. Siapa yang akan membawa uang sebesar ini keluar? Jangan ini uang palsu? Sudah diperiksa dengan mesin penghitung uang. Dipastikan ini adalah uang asli. Lagi pula, siapa yang berani memalsukan uang sebesar ini? Permisi, tadi siapa yang membeli? Siapa yang baru saja membeli? Apakah itu? Jin Fan. Terlalu dalam. Jiang Fan, bisa nggak jangan buat keributan lagi? Bisa nggak jangan setiap kali di depanku kayak gitu? Ya Yue, kamu terlalu percaya diri banget ya? Aduh, aku nggak akan lagi nggak peduli sama kamu kan? Jiang Fan, rumahmu di mana? Apakah kamu sudah tidur? Kamu sudah bangun? Beritahu saya. Saya ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Saya akan menghadiri sebuah pameran seni dan lelang sore ini. Kamu bangun? Datang ke sini cari saya. Barang lelang kita berikutnya adalah sebuah alat dari dinasti Ming, harga awal 20. Barang lelang ini. Wen Yue, kamu masih mempertimbangkan apa? Asalkan kamu setuju untuk bersamaku, semua barang di tempat lelang ini, aku bisa membelinya dan memberikannya padamu. Zhao Yi, aku memberi kamu muka di reuni kemarin. Jangan terlalu berlebihan. Wen Yuan, bagaimana kamu bisa mengatakan itu padaku? Aku hanya tidak ingin warisan. Satu-satunya. Dari ayahmu, dibeli orang lain. Tolong tenanglah. Kamu tidak benar-benar berharap pada orang bodoh itu, kan? Kamu benar-benar berpikir, dia akan mengeluarkan semua hartanya untuk membantumu. Ini sudah barang lelang yang ke-7. Kamu masih punya waktu 20 menit untuk mempertimbangkan dengan baik. Pikirkan baik-baik. Ya? Kamu, apa sih? Hahaha, sampai sini? Maaf ya. Sangat bagus. Apa? Haha. Cukup makan. Sepertinya, dia masih memiliki sedikit kesadaran diri. Wen Yue,
Waktu yang tersisa untukmu tidak banyak. Janji padaku, aku adalah satu-satunya pilihanmu. Jiang Fan baru saja mengiringi aku pesan. Dia sudah sampai? Benarkah? Jadi, apakah kamu punya? Tidak memikirkan bagaimana dia akan masuk ke lelang. Aset yang masuk harus setidaknya di atas 100. Selamat datang di lelang Guanxi. Silakan tunjukkan undangan Anda. Undangan? Ya. Iya, undangan. Undangan trade. Undangan. Aduh, saya lupa membawanya. Begini, Tuan, berikan sedikit muka, agar saya bisa masuk. Permisi, apakah Anda orang terkaya di kota ini? Orang terkaya di kota ini? Tidak begitu akrab. Lalu, untuk apa saya harus memberi Anda muka? Kalau mau masuk juga boleh. Lakukan verifikasi aset. Verifikasi aset. Tidak masalah, tidak masalah. Tapi, saya hanya punya beberapa ratus. Tuan, tidak perlu diperiksa lagi. Silakan masuk, silakan masuk. Tapi saya hanya punya beberapa puluh ribu di rekening. Beberapa puluh ribu. Tamu yang terhormat, silakan. Terima kasih, ini akan segera dimulai. Jiang Fan tidak akan diusir sekarang, kan? Zhao Yi. Saya tidak perlu kamu melakukan apa-apa. Yang penting kamu tidak ikut lelang dengan saya. Aduh, Wen Yue, kamu sudah bicara terlalu berlebihan. Datang ke tempat lelang ini, bukankah tujuannya untuk membeli barang? Lagi pula, kata paman itu, aku selalu menyukaimu. Janganlah merebut cinta orang lain, Wen Yue. Maafkan saya datang terlambat. Jiang Fan, kamu benar-benar tebal muka datang ke sini. Tapi, tahukah kamu bahwa tempat yang paling biasa di sini harus memiliki harga diri di atas 100 untuk duduk di sana? Kamu rasa kamu berhak duduk di sana? Tuan, permisi, apakah kami perlu memindahkan posisi Anda ke ruang VIP? Ruang VIP, hanya orang yang memiliki harga diri di atas 1000 yang berhak masuk ke sana. Bagaimana mungkin dia? Nggak usah lagi. Tadi kamu bilang apa? 238. Transaksi ketiga. Selamat kepada tamu nomor 7. Berhasil menawar dengan harga 238. 38 juta. Ini cuma sembarang rumah saja. Aku datang hari ini, ingin mengembalikan ini padamu. Ini dari paman dan bibi, untukmu. Mungkin untuk membeli rumah, kan? Jangan sampai uang sebanyak ini hilang. Beli rumah? Bukankah ini yang kemarin saya berikan, tip untuk pelayan itu? Sudahlah, jangan bercanda. Bahkan 50 yuan pun harus saya beri? Bagus. Selanjutnya, lelang koleksi nomor 7 kami. Karya ini adalah karya pelukis film dan televisi, Tun Yitang. Harga awal 15 juta. Sesuai dengan yang saya pikirkan. Harga jual seharusnya tidak terlalu tinggi, asalkan mengikuti lelang. Lukisan ini yang harganya 150.000, ternyata harus 150.000. Daun merah. Kamu sangat ingin lukisan ini, kan? Ini adalah peninggalan dari ayahku. Untungnya sekarang, tidak ada yang menawar. Harga jual seharusnya sekitar 20-30.000. Aku rasa mereka terlalu gila. Kamu bisa tahan? Tidak. Ini adalah gaji 1 tahun kerjaku. Seandainya ayah masih ada, katanya, pasti tidak akan bernilai sebanyak ini. Tapi sekarang... Tidak apa-apa, Wen Yu. Aku akan membantumu mencari jalan. Mencari jalan, Jiang Fan mengambil sedikit uang ganti rugi. Dia benar-benar menganggap dirinya orang kelas atas. Sudah? Mencari jalan, Jiang Fan mengambil sedikit uang ganti rugi. Dia benar-benar menganggap dirinya orang kelas atas, uang ganti rugi. Karena kamu begitu terobsesi, aku akan menunjukkan padamu perbedaan antara kita. 50 Zhao Yi. Putra Zhao nomor 5051 telah menawar 50. Apakah ada harga yang lebih tinggi dari ini? Bai Yue, menurutmu kamu kurang berapa? Sekarang aku punya 40 jin. Setidaknya masih kurang 10 level. Baiklah. Aku akan keluar untuk menelpon terlebih dahulu. Pegang ini dulu, tolong. Jiang Fan. Anak kecil ini benar-benar rela memberi. Terima kasih, Jiang Fan. Aku pasti akan berterima kasih padamu dengan baik. Hei saudara, membantu darurat di dunia persilatan. Kakak, mau ngapain lagi? Aduh, kakak sendiri benar-benar punya urusan. Ini berhubungan dengan kebahagiaan saudaramu di sisa hidupnya. Ada urusan penting ya? Bilang saja, mau pinjam berapa? Sekitar, pinjam saja. Saya butuh 200.000. Hei. Tuan, akhirnya kami menemukan Anda. Kalian siapa ya? Perkenalan diri sedikit, saya adalah Direktur Utama Grup Guan, juga Kepala Lelang kali ini, Du Hua. Setelah evaluasi modal, Anda adalah anggota tertinggi kami. Oh, benar. Ini adalah kartu hitam istimewa Anda. Kartu ini ada gunanya apa? Kartu ini memiliki batas kredit tertentu, dan Anda dapat menikmati hak prioritas untuk membeli 5 barang putih setiap tahun. Jadi batas kartu ini adalah 500 juta.
Jadi saya bisa membeli barang yang sedang dipotret di dalamnya. Tentu saja bisa. Ini kartu nama saya. Jika ada yang perlu silahkan hubungi saya kapan saja. Terima kasih, terima kasih. Maaf merepotkan. Silahkan jalan pelan-pelan. Manajer Du, Kami masih belum yakin. apakah dia punya puluhan ribu? Berikan saja kartu hitam tertinggi itu. Apakah itu terlalu terburu-buru? Kamu tidak mengerti apa-apa? Sekarang di pasaran, uang kertas 100 yuan. Totalnya, Hanya bisa sembarangan dikeluarkan beberapa lembar. 100 pasti. Status Tuan Jiang. Lebih berharga daripada yang kita bayangkan. Hehehe, beritahu semua orang. Mulai sekarang, ketika Tuan Jiang datang ke bawah kita, semua industri harus disambut dengan standar tertinggi. 123 kali transaksi. Selamat kepada Tuan Zhao nomor 1. Berhasil menawar dengan harga 102. Wen Yue, lukisan ini sudah kubeli untukmu. Apakah kamu masih mau menolakku? Zhao Yi. Aku Ye Wenyue, bahkan jika aku mati, Takkan pernah bersama orang sepertimu yang kecil hati dengan orang sepertimu. Tuan, aku kembali. Terima kasih, meskipun... akhirnya, Jiang Fan tidak bisa membeli lukisan itu. Tapi tetap terima kasih ya, ini aku kembalikan padamu. Siapa bilang aku nggak bisa beli lukisan ini? Tolong pinjamkan aku dulu barang ini. Maaf sekali, Tuan, barang lelang ini sudah menjadi milik Pangeran Zhao. Silakan lihat barang lelang kami selanjutnya. Kamu ini orang bodoh, ya. Belum bicara soal uangmu. Lukisan ini sudah saya beli. Saya sudah membelinya, mengerti? Iya. Lalu jika saya punya uang... Tunggu sebentar. Jika saya punya ini, Tunggu Tuan, Anda memegang kartu hitam tertinggi. Oh iya, lukisan Minyue itu harganya berapa ya? harga akhirnya 102. Tapi tenang saja, uang ini akan segera saya kembalikan padamu. Lebih dari 100 sudah setara dengan gaji orang biasa selama belasan. Atau 20 tahun. Jiang Fan pasti sangat sulit. Untuk mengeluarkan uang itu. Kan, tidak apa-apa, tidak perlu terburu-buru. Saya punya lebih dari 1 juta. Jangan hanya berterima kasih saja. Menurut alur cerita yang normal, harusnya mengorbankan diri. Kan, syukurlah, syukurlah. Uang ganti rugi rumah sudah turun. Hahaha. Benar-benar terima kasih. Lukisan Jiang Fan itu. Adalah satu-satunya warisan yang ditinggalkan ayahku untukku. Tanpa dia, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Ah, benar? Ini milikmu, 50. Aku benar-benar sudah mengemudikan. Kamu ya, 50 ya? Ini bukan 50. Ini benar. Benar jimatku. Mua. Bukankah ini 1 juta? Layak. Seperti yang aku rasakan, sayang. Kamu tunggu di sini. Aku pergi ambil uang. Dari mana kartu hitam super mewah Jiang Fan? Apa itu ada hubungannya denganmu? Ye Wen Yue, kamu tahu tidak? Kartu hitam super mewah tidak hanya memiliki hak belanja prioritas. Setiap kartu. Juga memiliki batasan besar tidak kurang dari 500. Setidaknya harus memiliki kekayaan di atas 10.000 untuk memilikinya. Dia orang seperti apa? Kita berdua masih belum jelas, kan? Orang seperti apa? Kita berdua masih belum jelas, kan? Jadi kamu benar-benar percaya orang seperti itu? Tidak percaya padaku? Aku akan membuktikannya padamu. Kalau dia punya lebih dari 100 yuan di saku, aku tidak akan menggunakan nama Zhao. Bos, beli 2 botol air. Bos, kenapa kamu berkeringat begitu banyak? Ah, tidak. Mengantar kamu saja. Terima kasih. Paman, saya sudah cek. Kartu itu pasti bukan miliknya. Apa yang kamu katakan? Duhua ternyata menggunakan kekuasaan pribadi. Memberikan kartu hitam istimewa kepada temanmu yang miskin itu. Benar, yaitu si miskin itu, gajinya sebulan cuma beberapa sen. Baik. Kamu ini, Duhua. Akhirnya aku menemukan titik lemahmu. Iya, Duhua. Dia yang memberikan kartu kepada teman sekelasmu, seluruh rumah lelang dan grup Guan. Selain ketua dewan, hanya aku dan dia yang punya hak ini. Jadi meskipun dia punya hak ini, itu juga tidak bisa diberikan kepada sembarang orang. Tentu saja, orang yang memenuhi syarat seperti itu, tidak hanya harus memiliki aset di atas 10.000, dan juga harus memiliki setidaknya 10.000 dalam bentuk likuid. Wah, 10.000 dalam bentuk likuid, ya. Kamu yakin dia tidak punya uang sebanyak itu? Kan? Hanya dia? Bapakku bahkan tidak punya satu pun. Kali ini, harus benar-benar memberitahu orang yang bernama Dui itu. Ini adalah rintangan berikutnya. Setelah itu, terima kasih, Paman. Baiklah. Terima kasih banyak. Tuan Zhang, ada apa kenapa terburu-buru? Uang saya hilang. Uang yang sangat penting. Berapa banyak uangnya? Tidak banyak. Hanya 50 yuan. Tapi uang ini sangat penting bagi saya. Saya ingin melihat rekaman CCTV. Boleh, 50 yuan kan belum banyak. Perhatian semua unit. Kejadian darurat, ada pelanggan kehilangan 50 yuan. Orang dari grup 1 dan 2, segera tinggalkan urusan mereka. Lakukan pencarian sekuat tenaga. Itu cuma 50 yuan, kan? Tidak perlu memanggil begitu banyak orang, kan, Tuan Jiang? Ini semua yang seharusnya kami lakukan. Anda lihat hanya hilang 50 ini. Oh, saya lihat. Oh my god. 57.800.
Iya, hanya yang 50 itu yang hilang. Jadi tidak perlu memanggil begitu banyak orang. Guru tingkat tinggi mungkin akan memperhatikan. Guru tingkat tinggi, kelompok pertama dan kedua tidak. Semua anggota, semua bergerak. Termasuk petugas kebersihan. Anggota tertinggi kami kehilangan 50 yuan. Dalam 10 menit, Oh tidak. temukan dia dalam 5 menit. Ayo cepat. Tuan Zhang, Anda tenang saja. Saya pasti akan menemukan 50 yuan itu untuk Anda. Jika tidak, saya akan mencari orang lain untuk Anda. Cuma 50 yuan saja. Bikin aku merasa kehilangan 50 juta. Bahkan cuma 5 yuan pun. Ini juga milikmu. Seharusnya Tuan Jiang menikmati perlakuan ini. Layanan di lelang ini benar-benar bagus. Benar-benar bagus. Ada apa ini? Ada orang kehilangan 50 yuan. Sekarang semua orang sedang mencarinya. 50 yuan itu bukan milik Jiang Fan, kan? Orang macam apa bisa kehilangan uang sebanyak ini? Katanya sih, dia adalah anggota tertinggi di lelang kami. Statusnya sangat terhormat. Anggota tertinggi seharusnya bukan Jiang Fan. Ini ngapain? Manajer Zhou. Ada seorang tamu, dia kehilangan 50 yuan. Manajer Du menyuruh kita mencarinya kemana-mana. Di mana? Duhua sekarang, Manajer Du. Dia seharusnya bersama tamu VIP, di ruang VIP. Paman, tamu VIP itu pasti Jiang Fan. 50 yuan itu adalah uang ganti rugi. Uang ganti rugi, Baiklah, kau ini Duhua. Salahku sebelumnya. Kali ini, aku akan membuatmu jatuh dengan keras. Rekaman itu seharusnya milik Jiang Fan. Uang 50 yuan itu adalah uang ganti rugi untuk penggusuran. Yinger, kamu pulang dan tunggu kabar baik dariku. Ayo Tuan Jiang, coba teh yang sudah lama aku simpan ini. Aku harus melalui banyak hubungan, baru bisa membawanya dari Wuishan. Teh dahong pao dari pohon induk 3 generasi. Wah, teh yang sangat baik. Bagaimana dengan aku? Biasanya aku minum teh campuran yang harganya puluhan yuan per jin. Teh campuran yang dijual per jin, seharga puluhan yuan. Apakah ini seni bela diri generasi pertama? Dahong pao dilihat dari statusnya. Memang lebih menakutkan dari yang aku bayangkan. Duhua, kamu benar-benar berani sekali. Zhao Wei, apa yang kamu lakukan? Tak lihatkah aku sedang ada tamu penting di sini? Tamu penting? Duhua, ketua ingin kamu duduk di posisi ini. Ini adalah karena kepercayaan saya padamu. Tapi kamu menyalahgunakan kekuasaanmu, dua identitas yang sangat tidak sesuai. Tapi mendapatkan kartu hitam istimewa, kamu. Apa niatmu sebenarnya? Apa niatmu sebenarnya? Apa yang terjadi? Kartu ini tidak akan diambil kembali, kan? Kalau begitu, lukisan itu akan hilang. Kamu sedang bicara apa sih? Dengan identitas Tuan Jiang, tidak akan ada masalah? Benar kan, Tuan Jin? Apakah Anda berani membiarkan saya memeriksa modal? Tidak masalah. Periksa saja, hahaha. Hari ini mau ngapain? Saya sudah menemukan 50 yuan. Apakah itu Anda yang kehilangan 50 yuan itu? Betul-betul. Ini dia 50. Kerja bagus. Nanti ambil bonus di keuangan ya. Terima kasih, manajer. Saya datang. Saudara, terima kasih ya. Uangnya tidak banyak, tapi ini sedikit perhatian saya. 1 lembar 100. 1 lembar 100? Tahun ini, Tuan Jiang, ini tidak pantas, kan? Baiklah. Manajer Jing, saya masih ada urusan. Manajer Du. Kalau begitu, kamu simpan saja dulu. Uangnya tidak banyak, tapi ini sedikit perhatian. Zhao Wei. Seperti ini nominal 100 di dompet Tuan Jiang. Tapi masih ada 7 lembar. Ketua Dewan memberi Anda posisi sekarang ini. Itu adalah kepercayaan terhadap Anda. Namun Anda terus-menerus menantang anggota kami. Apa maksud Anda sebenarnya? Hanya bercanda saja, kan? Tuan Zeng, silahkan duduk. Hahaha. Tuan Zeng, di lelang hari ini, semua pengeluaran saya yang tanggung, semua milikku, ya? Kurang bagus, ya? Ini yang seharusnya aku lakukan, Tuan Jiang. Minum teh. Semua orang penting, ya. Kalau aku memegang lukisan ini, menyatakan perasaanku kepada Ye Wenyue, dia pasti tidak akan menolakku. Ya, Ye Wenyue masih akan menjadi satu orang yang disukai. Menolak orang yang sama juga akan menolak. Tuan Jiang,
Wen Yue, apakah kamu percaya? Dalam waktu kurang dari 10 menit, aku akan membuat Jiang Fan si bocah ini berlutut, meminta maaf padaku. Zhao Yi, aku peringatkan kamu, jangan bertindak sembarangan. Aku bertindak sembarangan. Dia yang selalu melawanku. Aku memaafkannya. Aku berjanji kepada pamanku, tapi aku tidak setuju. Beruntung. Paman, kamu datang? Wu Yue, aku perkenalkan dengan resmi. Paman aku, Zhao Wei, calon manajer utama grup Guan. Aduh, ya ampun. Jiang Fan, kamu akan segera tahu akibatnya jika menyakiti perasaanku. Paman, silahkan mulai pertunjukanmu. Paman, kamu sedang melakukan apa? Tuan Jiang, maafkan saya. Nama saya, Wu Feng. Berikan saya 5 menit. Kamu datang ke sini? Tuan Jiang. Tuan Jiang, maafkan saya, membuat Anda tertawa. Saya yakin ini adalah Miss Ye Wen Yue yang Anda maksud. Ya, benar. Kenapa aku merasa dia agak familiar? Ziwei, selama bertahun-tahun ini, perasaanku padamu seharusnya sudah kau mengerti. Aku tahu status kita sangat berbeda. Tapi meskipun semua orang menentang hal ini, aku tidak akan menyerah. Tidak akan pernah. Aku ingat sekarang, dia kan putri bawahanku itu. Bisa membuat Tuan Jiang memiliki obsesi yang begitu kuat terhadapnya. Sungguh beruntung. Perbedaan status dan sebagainya, aku sama sekali tidak peduli. Yang aku pedulikan selalu adalah orang ini sendiri. Tapi ibuku mungkin tidak akan setuju. Ibuku tidak setuju. Ibuku masih bisa tidak setuju. Tapi tetap terima kasih padamu. Terima kasih atas kata-katamu. Sebenarnya, Nona Wenyu tidak perlu memikirkannya terlalu. Bersikap sebagai Tuan Jiang tentunya akan membuat ibunya puas. Tuan Jiang, bukankah Anda bilang sebentar lagi ada urusan? Perlukah saya kirim mobil menjemput Anda? Tidak usah, terima kasih. Oh ya, Wenyu teman saya ada sedikit urusan. Saya pergi dulu, nanti kita kontak lagi. Jiang Gongzi, hati-hati di jalan Pasuasu. Kenapa kalian semua memanggil Jiang Fan, Jiang Gongzi? Ya. Bukankah itu seharusnya? Sungguh selamat untukmu, Nona Wenyu. Jika ada apa-apa, silakan beritahu saja. Siapa Anda? Saya adalah General Manager Grup Guan dan Kepala Rumah Lelang Keajaiban. Du Hua. Anda adalah Du Zong. Bukankah itu atasan langsung ibu? Jiang Fan, Du Zong. Saya ada pertanyaan untuk Anda. Hari ini, saat saya bekerja di rumah lelang, ada seorang tamu memberi saya uang tip 100. Kamu sudah gila bekerja ya? Uang dengan nominal 100. Bahkan sebagian besar orang kaya tidak bisa mengeluarkannya. Masih mau memberikannya sebagai tip? Kenapa kamu tidak percaya? Sudahlah, jangan bermimpi lagi. Ayo kerja saja. Hei. Halo, tolong buatkan saya 2 gelas. Kenapa kamu di sini? Tuan Jiang Fan. Kenapa kamu di sini? Aku kerja 5 pekerjaan. 5 pekerjaan? Kenapa harus bekerja keras seperti ini? Tak ada pilihan lain. Untuk membiayai adikku sekolah, dia adalah harapan seluruh keluarga kami. Kami pekerja kelas bawah, seperti kami, pasti paling sulit. Dihalangi satpam saat mengantar makanan siang hari. Dihakimi saat jadi satpam malam hari, karena pesan antar. Ngomong-ngomong, Tuan Jiang Fan, kamu datang ke sini buat apa? Teman saya di sini sedang kencan. Oh iya. Nanti kamu antar 2 cangkir kopi Amerika ya. Ini sebagai tips kecil dari saya, terima kasih ya. Xiao Fan. Apa yang sedang kamu lakukan? Kelihatan gugup, aku mau tunjukkan sesuatu padamu. Apakah ayahmu sudah ganti mobil? Ini dibelikan ayahku. Apa maksudnya? Ini juga dibelikan ayahku. Ayahku juga mengaturkan pekerjaan untukku di perusahaan besar, langsung jadi wakil direktur. Bukan ini korek apimu. Hahaha, Xiao Fan. Ayahku sudah mengungkapkan semuanya padaku. Sebenarnya aku adalah anak orang kaya. Anak orang kaya. Kamu bercanda. Sebelumnya kamu bilang, keluargamu menjual celana dalam musim dingin, bahkan tidak bisa membayar sewa mal itu. Ayahku bilang, keluargaku memang menjual celana dalam musim dingin. Menjual celana dalam musim dingin adalah usaha sampingan. Dan sebelumnya aku bukan bilang, jualan celana dalam musim gugur itu tidak menguntungkan. Tapi sebenarnya di rumahku ada 3 pabrik celana dalam BPD. Apa kamu juga tidak percaya? Sebenarnya awalnya aku juga tidak percaya. Kamu tahu waktu aku ke kantor ayahku, satpam di depan memanggilku bagaimana? Dia memanggilku tuan muda, membuatku sangat canggung. Sebenarnya aku cukup merindukan berinteraksi dengan mereka sebagai orang biasa. Sebenarnya aku cukup merindukan menjadi orang biasa, bergaul dengan mereka. Seperti uang pecahan 10 yuan ini, Bapak bilang padaku, hanya orang dengan saldo 1000 yuan ke atas yang berhak mendapatkannya. Seumur hidup aku ini pertama kalinya melihat. Kamu juga jangan terlalu putus asa. Kamu bilang kita berdua miskin banget. Tapi aku malah anak orang kaya. Kamu masih tetap miskin? Apa ini semua tentang apa? Kamu lagi pamer di sini? Salah. Aduh, ayahku yang atur perjodohan ini buat aku.
Aku takut orang itu cuma mau uangku. Aku mau kamu bantu aku menilai, bantu aku, tolong. Wow, punya saudara kayak kamu. Mobil pinjam kamu buat nyetir 2 hari, benar-benar beruntung banget. Dia seharusnya segera datang. Ingat untuk tetap rendah hati, jangan sekali-sekali terbongkar. Tentang aku yang anak orang kaya, tetap tenang, tetap tenang. Permisi, siapa di sini yang bernama Bapak Bao? Permisi, siapa di sini yang bernama Bapak Bao? Saya yang dimaksud. Saya adalah Duo Qian. Tetap tenang. Baiklah. Mari kita saling mengenal terlebih dahulu. Apakah kamu sudah membayar lunas? Sebenarnya saya juga tidak terlalu memperhatikan hal ini. Ini adalah saya. Ini dia adalah saya. Supir, jika kamu merasa dia mengganggu, saya bisa menyuruhnya pergi. Tidak perlu seperti itu. Sebenarnya dibandingkan dengan materi, saya lebih menghargai bakat seseorang. Oh, begitu ya? Saya bisa menyanyi, menari, dan rap. Saya juga pernah tampil di acara variety. Saya bahkan pernah mendapatkan penghargaan. Keren sekali. Bukankah kamu seorang sopir? Standar sopir di rumah saya adalah pernah tampil di acara variety. Tunggu sebentar, kita pergi ke toilet dulu. Aduh, kunci mobil saya. Tuan Jianghan akhirnya menemukanmu. Aku harus mengembalikan uang ini padamu. Kembalikan padaku. Bukankah itu uang tip untukmu? Jangan bercanda. Aku tidak berani mengambil uang ini. Kalau begitu, letakkan di meja saja. Letakkan di meja. Banyak sekali uang ini. Letakkan di meja saja. Seperti mereka yang hanya mengambil 5 yuan, 10.000 keluar untuk menggoda wanita, anak orang kaya. Nona ini sudah sering melihatnya. Baiklah. Berapa banyak uang yang bisa dia miliki? Hahaha. Apa yang terjadi? Bukankah kamu meminta saya untuk membantumu mempertimbangkan? Saya akan mengujinya, menggunakan kamu untuk mengujinya. Wanita seperti apa yang bisa tahan dengan ujian darimu? Kamu. Kamu sudah kembali ya? Siapa yang punya pakaian ini? Aku pergi dulu. Aku masih harus pulang ke kampung. Sepatu siapa di antara kalian berdua? Punyaku? Kamu ngapain dengan uangmu? Pikirkan baik-baik, ini bisa jadi uangmu. Aku sudah tahu meskipun kamu punya uang. Tidak bisa diubah lagi, kebiasaan pelit dan cerewetmu itu. Sudahlah, uang ini anggap saja sebagai dukungan dari saya untukmu, baiklah. Hati-hati. Wah, dada bergetar seperti petir, wajah tetap tenang seperti danau, tapi hormat kepada jenderal. Bukankah aku sudah mengajarkanmu agar tetap tenang saat menghadapi masalah? Baik, aku mengerti. Tenang. Ayah saya benar-benar tidak bisa tenang. Ini terlalu berlebihan, sudah begitu banyak hari. Kamu masih tidak bisa beradaptasi. Dengan statusmu sebagai anak orang kaya, anakku, uang hanyalah barang duniawi. Masih banyak yang perlu kamu pelajari. Siapa yang punya 100? Bukankah Anda bilang uang hanyalah barang duniawi? Kenapa kamu begitu emosional? Ngerti apa-apa? Kamu pikir cuma 100 rupiah? Begitu gampang. Uang tunai dengan nominal super besar ini. Dari lebih dari 1 miliar orang, kurang dari 200 orang, memilikinya. Kamu tahu apa artinya itu? Apa artinya? Seorang orang biasa, dalam hidupnya, kesempatan bertemu uang dengan nominal super besar ini. Hanya 1 dari 10 juta kali. Selembar uang dengan nominal besar. Melambangkan, Orang ini setidaknya memiliki aset 100.000. Ini bukan hanya simbol kekayaan, tetapi juga simbol status dan kedudukan. aku pergi ke Jiangfen, bisa punya uang sebanyak ini. Aduh. Jiang Fan, dia benar-benar memberiku 100 yuan. Kapan kamu pulang dari kampung halaman? Ayo, aku bilang, akan menambah semangat buatmu. Walaupun anak orang kaya, masih pelit ya. Bro, cium dulu, pergi sana. Menunggu setengah hidup untuk uang pembongkaran. Akhirnya turun juga. Kakak Jiangfen. Terima kasih banyak, kamu cuma pulang 2 hari. Masih mau bantu-bantu juga? Kan tetangga juga. Ngomong-ngomong, ini kayaknya buat kamu. Ini adalah hadiah dari Yuan Datu. Yuan Dato. Dia adalah orang terkaya di kota kita. Anak dari Yuan Zong. Oh, saya ingat sekarang. Apakah dia yang mengganggu cewek di SMP, yang diusir itu? Setelah itu saya dengar, cewek itu tidak terlalu waras. Saya hanya ingin menghindarinya. Itulah sebabnya saya tidak kembali lagi. Kalau tidak, aku akan membuangmu.
Ibu Yiyi, lihat apa yang aku belikan untukmu. Ibu, Kenapa kamu membelikan aku gaun yang begitu mahal? Aku satu-satunya putrimu, kalau aku tidak sayang kamu, siapa lagi? Terima kasih, Ibu. Nanti, ganti pakai gaunnya, aku akan membawamu makan bersama Tuan Yuan. Apa itu Tuan Yuan? Siapa Yuan Gongzi? Saya tidak pergi ya. Saya sudah bilang kepada mereka, hanya makan malam, tidak melakukan apa? Apa, Bu? Kamu kan sudah tahu. Siapa orang Yuan Dato itu? Saya tentu tahu. Kita berhutang 20 yuan kepada keluarga mereka. Sampai sekarang mereka belum bertanya-tanya tentang kita, berarti mereka baik banget ya. Aku akan bayar kembali. Dengan apa aku bayar? Aduh, anak ini sudah besar begini. Tapi masih belum dewasa. Kamu mau bikin aku marah sampai mati? Ya? Jangan marah. Aku pergi. Jam 12 siang di Hotel Shengtian. Oh iya. Jangan terlalu dekat dengan anak miskin yang bernama Jiang itu. Jangan sampai, reputasi seorang gadis itu sangat penting. Kirimkan 500.000 ke ayahku dulu. M. Fang Gege. Xiao Yi. Kamu terlihat sangat cantik hari ini. Ada apa? Siapa yang mengganggumu? Apakah itu kakak yang fan di sini? Kamu tidak bisa menghadapinya, mungkin hari ini benar-benar hanya makan saja. Ibu mertua, kenapa calon istriku belum datang? Dia pasti sedang berdandan, di acara yang begitu penting ini, dia pasti ingin tampil cantik. Bocah nakal, kenapa terburu-buru? Syukurlah sudah menerima mahar. Apa, dia masih bisa membatalkan? Nak, kenapa buru-buru? Menantu sudah menerima mahar. Apa, dia masih bisa membatalkan? Benar? Hahaha, Mama. Aduh, putri manisku datang. Bukankah kamu bilang cuma makan saja? Apa itu mahar, iya kan? Hanya makan saja. Setelah makan, kita akan pergi untuk mendaftar. Anak nakal, duduklah. Maaf ya. Masuklah, anak saya ini memang terburu-buru. Apa kamu tidak bilang padanya? Hari ini adalah pesta pertunangan. Pertunangan, tentu saja sudah bilang. Bener kan, Bibi? Kalau begitu bagus, meskipun keluarga Yuan kami kaya, tapi juga tidak memaksa orang lain melakukan hal yang sulit. Istri masa depan? Aku pasti akan baik padamu. Apakah kamu mau menikahiku? Bicara dong. Bicara. Dia tidak mau. Kamu siapa? Aku dia. Ini juga oke. Iya, benar. Aku sudah punya pacar, yaitu kakak Xian. Aku nggak percaya dia bisa dibandingkan dengan aku. Penampilan dan tinggi badan, kepribadian dan karakter. Kalau kamu miskin, nggak punya uang. Bener nggak? Perkenalkan diri dong. Aku bekerja di perusahaan Fortune 500. Jabatan spesifiknya apa? Insinyur pergerakan ruang balok. Itu adalah pemotongan. Bukankah itu hanya mengangkut batu bata? Hehehe. Ternyata, dia hanya seorang pengangkut batu bata. Kamu levelnya berapa? Merebut wanita dariku. Xiaofan, kamu berkencan dengan putriku. Rumah dan mobil, kamu sudah menyiapkan. Yang mana? Jadi begitu ya? Begitu katamu. Kamu mau main-main dengan putriku ya? Bukan begitu. Kamu tidak punya apa-apa kalau bukan main-main? Lalu apa? Orang itu Yuan Dato, Tuan Yuan. Dia sudah menyiapkan ratusan rumah pernikahan, Bu. Kakak Jiang Peng akan berusaha. Keluarga Tuan Yuan sudah 3 generasi berbisnis. Ribuan harta. Dia harus berusaha seumur hidup untuk menyamainya. Ini 2 Jiao. Pergi sana. Merasa sedikit, ya? Masih belum cukup. 5 Jiao cukup tidak? Aku kasih kamu 5 Jiao lagi. Ini sudah 1 kuai. Kamu harus pikirkan baik-baik. Yi, kamu lihat kan? Kamu mengira dia orang baik? Ini sudah gaji beberapa bulan untuk Kak Jiang Fan. Jangan salahkan dia. Kalian anak orang kaya. Apa kalian begitu menghina orang? Apa maksudmu? Apa maksudmu? Kamu masih merasa kurang, ya?
Uang sebanyak apapun, Bibi tidak mungkin bersamamu. Bibi, kita pergi. Tunggu sebentar. Penghasilan ayahku setahun hanya beberapa ratus, berapapun mau, terserah kamu. Ayahku, meskipun penghasilannya cuma beberapa ribu sebulan, tapi dia tidak akan membesarkan anak yang jahat dan kejam. Sepertimu, anak yang rusak. Kamu bilang, berapa penghasilan ayahmu sebulan? Sudahlah. Mungkin anak miskin ini sudah pusing karena marah. Haha. Kamu bilang, ayahmu punya penghasilan beberapa ribu per bulan. Kalau begitu, berapa penghasilanmu sebulan? Aku dapat 3.000 sebulan. Haha, 3.000, 30. Kamu bisa ambil sekarang? 3.000 yuan? Itu hampir mendekati seluruh harta keluarga Yuanku. 30, 300.000, aku bisa ambil 300.000. Haha, ini sudah terlalu berlebihan. 300.000 sudah bisa membeli beberapa kompleks perumahan. Haha, orang miskin ini masih berpura-pura kaya. Baiklah, kalau kamu begitu kaya, maka bayar makanannya. Tuan Yuan memesan makanan di meja ini. Setidaknya, ini gaji 2 tahunmu. Penghasilan 3.000 per bulan. Kalau bisa, bayar saja. Bukan aku tidak mampu, tapi hidangan di meja ini belum disajikan. Hanya minum 2 gelas air. Aku kasih kamu 30. Ayo kita pergi. Xiao Yi. 30. Benar-benar 30. Wukong demi istrinya. Demi istrinya. Berhenti. Ayah. Itu kan 30 yuan. Apa yang perlu ditakuti? Nona, kamu tidak lihat itu, uang 20. Jumlah terbesar yang bisa diambil orang biasa adalah 5. Dari 10 ke atas, itu adalah denominasi khusus untuk jutawan. 20 adalah denominasi premium antara 50 dan 100. Denominasi premium. Dia kan hanya seorang pekerja kasar. Saya mengerti. Ini pasti uang ganti rugi dari pemuda itu. Uang ganti rugi apa? Pemuda miskin ini kembali kali ini, pasti datang untuk mengambil uang ganti rugi. Ternyata itu uang ganti rugi. Hampir saja, aku ditipu oleh pemuda itu. Uang segini saja tidak ada, aku pagi tadi memberikan jam tangan mahal itu padanya. Jam tangan? Apa? Tidak bisa. Aku harus minta dia mengembalikan jam tanganku. Salah paham, Yuan Gongxi itu sebenarnya apa? Kak Zhang Fan, kita mau lari kemana? Apa kamu bodoh? Banyak sekali makanan di meja itu, dia mau aku benar-benar bayar. Bukankah itu merugikan aku? Syukurlah aku cerdik. Hehe, tapi uang 30 yuan itu? Iya, untung aku bisa lari cepat, haha. Ini pasti uang ganti rugi penggusuran miliknya. Dia bahkan rela mengorbankan begitu banyak untukku. Ayo, aku ajak kamu jalan-jalan. Putus. Selamat, Paman Kun. Hanya kendaraan kelas atas seperti ini, yang layak untuk status Anda, yang terhormat. Makan malam sudah siap. Anda kali ini mendapatkan nominal super. Seluruh kawasan Kunsan, para orang terkaya dari setiap kota sudah tiba. Buka, biar aku lihat. Inilah yang disebut dengan denominasi super. Anak buahku sialan. Kirim lebih banyak orang untuk mengawal denominasi super seperti ini. Jauh lebih berat daripada mobil di belakangmu. Iya, bibi kecil. Akan segera tiba, ya? Saudara Jiang Fan, hati-hati. Bibi, kamu tidak apa-apa kan? Berapa banyak yang harus dibayar oleh Mercedes? Mobilku. Maaf para kakak. Kami tidak sengaja, kamu ini tidak melihat, ya? Berani-beraninya menabrak mobil Pak Kun. Pak Kun. Siapa Pak Kun? Yaitu Dukun. Sebelum direktur properti menikah, keluarga Yuan di depan mereka hanya bisa dianggap sebagai adik kecil. Aku bisa lihat itu. Cepat katakan, bagaimana harus menangani ini? Iya. Uncle Kun. Tidak perlu berlebihan. Tidak perlu, hanya satu mobil Mercedes saja. Aku bayar ganti rugi, aku bayar. Tahu berapa harga mobil Pak Kun ini? Itu juga masih bisa kamu bayar. Aku sudah pernah melihat mobil mewah, kan? Hanya gores sedikit cat saja, kan? 200 sudah cukup, kan?
200? Kasih saja segitu. $300. 400, 500, 600, 700, 800, cukup tidak? Tidak cukup, nanti aku ambil lagi. Bisa kumpulkan 8 lembar super order. Hanya miliarder super di dunia super. Jangan marah. Ini tentang uang, aku tidak ingin pergi, tapi aku... Kau tidak bercanda, kan? Kau mau apa lagi? Tanpa uang, aku mau bagaimana? Maksudnya pergi, ya? Aku hanya memiliki kekuatan super. Langsung diboikot oleh pasar super. Kalau begitu, kamu tidak mau melepasku juga. Kamu tidak tahu setengah dari diriku. Kamu... Tidak mudah, mobil ini juga milikmu. Aku Kakak Jiang Fan, apa yang sedang terjadi? Dia bilang mobil ini milikku. Apakah mobil ini bermasalah? Tunggu sebentar. Apa kamu mau antar tante kecil ke rumahku? Kakak Jiang Fan? Ah, tidak. Wen Yue pasti akan cemburu jika tahu. Kakak Jiang Fan, aku sudah memilih. Hahaha. Aku pergi bayar. Tuan, kami sedang ada promosi di toko. Jika membuat kartu, gratis. Bagaimana? Mau ikut? Perlu mengisi berapa banyak? Semuanya bisa, Tuan. Sekarang adalah periode acara, 500 pelanggan pertama. Tidak peduli berapa banyak yang diisi ulang. Pesanan ini gratis. Tinggal segini saja. Kamu memberi putriku jam tangan seharga 50 yuan. Itu luar biasa. Tuan Yuan, kamu memang dermawan. Terima kasih ya. Terima kasih untuk apa? Dia sudah punya pacar hari ini. Ini harus dikembalikan. Aduh, Yuan Gongzi, tenangkan dirimu. Nanti malam saya akan minta dia menemanimu makan. Bernyanyi sedikit. Biarkan dia menemanimu bersenang-senang. Bagaimana? Itu tergantung pada penampilannya. Nanti malam saya akan minta dia menemanimu makan. Bernyanyi sedikit. Biarkan dia menemanimu bersenang-senang. Bagaimana? Itu tergantung pada penampilannya. Ahahaha. Jika kita kembali ke kota, Yuan Daito itu tidak akan bisa mengganggumu lagi. Nak nakal. Kamu mau kemana? Ibu? Kamu mau? Apa? Aku sudah memesan ruang KTV untuk kita berdua. Malam ini menemani Tuan Yuan bernyanyi. Baiklah. Minta maaf dengan baik pada dia, KTV Mandarin. Bukankah kamu selalu melarangku pergi ke tempat seperti ini? Kenapa sekarang ingin pergi? Kalau begitu kembalikan jam tangan mewah yang kamu berikan padaku. Kembalikan padaku. Jam tangan apa? Itu kan milik Tuan Yuan. Tadi pagi ada orang yang mengantarkannya. Benar, bersama bunga. Bunga. Jam tangan itu sudah cukup untuk uang muka sebuah rumah. Anak ini menerima barang yang sangat berharga ini juga tidak bilang sama ibu. Apa mungkin? Apa mungkin itu yang saya buang? Dibuang? Kamu yang membuangnya? Sudah ditemukan belum? Saya jelas ingat membuangnya di sini. Jam tangan yang begitu mahal. Kamu sudah angkat batu selama 10 tahun, kamu tidak akan mampu membayar. Jangan mendekat, jam tangan itu dia yang melempar. Jangan biarkan Tuan Yuan salah paham. Kakak Jiang Fan yang melemparku. Bukan hanya tanggung jawab dia, seorang. Kamu bodoh. Kenapa malah mau membayar? Biarkan anak brengsek itu membayar sendiri. Kakak Jiawen, kita bersama-sama, ya? Sudah ditemukan? Kalau tidak ditemukan, jual saja rumahnya. Ganti rugi padaku. Jual rumah. Di mana ada rumah yang dijual? Kak Jiang Fan, semua ini demi aku. Aku tidak bisa membiarkannya menjual rumah. Bukankah kamu bilang selama aku menemanimu malam ini, tidak perlu mengembalikan utangnya? Tapi sekarang sudah berubah. Kecuali kamu menikah denganku, kamu... Kalau tidak, dia harus mengembalikan jam tangan itu hari ini. Sebuah jam tangan bagiku, hanya beberapa bulan uang saku saja. Tapi bagimu itu bisa nyawamu.
Bukankah tadi kamu sangat sombong? Kenapa sekarang tidak bicara? Aku setuju menikah. Aku setuju menikah. Aku menikah. Aduh, Yuan Gongzi, kau dengar tidak? Anakku setuju. Ini Tianjin. Tuduhan. Bukankah seorang wanita yang menyelamatkanmu? Hahaha. Hanya sebuah jam tangan, kan? Aku ganti untukmu. Tuan. Akhirnya, aku menemukanmu. Apa yang terjadi? Kartu keanggotaan Tuan. Dia mengisi kartu keanggotaan di sini. Sungguh kejutan besar. Hanya mengisi kartu keanggotaan, kamu sudah begitu bersemangat, Tuan. Aku mengisi satu persatu untukmu. Semua 50 yuan ada di dalamnya. Kamu bilang, dia mengisi berapa? Kamu bilang, dia mengisi berapa? 50 masuk toko kue. Terima kasih. Pelayanan toko kuemu benar-benar memuaskan. Bahkan diantar langsung ke sini. Hehe, wajar. Bagaimana ya? Seorang penghuni relokasi kecil. Bisa-bisanya lebih boros dari aku. Kartu anggota seharga 50 yuan. Kamu tahu berapa harga jam tangan aku? Berapa banyak? 500 ribu? Ambil 50 ribu untuk mengisi kartu anggota. Aku lihat kamu. Sekarang beli bagaimana? Meskipun sekarang aku masih punya sedikit selisih di kartu. Kalau lain kali aku rugi 500 ribu ini. Kamu bilang berapa ya, berapa? Jam tangan itu kita semua belum pernah lihat. Benar-benar 50. Kak Jiang Pen? Satu. Haha. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan apa. Apa? Mungkin dia sampai ketakutan, sampai lupa diri. Kamu yakin faktur ini adalah jam yang dimaksud? Tentu saja, faktur semacam ini masih bisa dipalsukan. Bawalah. Bawa apa? Saya bilang. 51 lembar 5.000, 50 yuan. Ini adalah orang kaya yang berhak memilikinya, denominasi tinggi. Kak Jiang Pen pasti akan mengeluarkan semua uang ganti rugi untuk membantu saya, Kak Jiang Fan. Terima kasih. Hai, tidak apa. Kamu serius bermain denganku? Iya, saya hari ini. Tuan muda, akhir-akhir ini, Paman Kun sangat ketat mengawasi. Tentang kejadian terakhir dengan Paman Kun sangat tidak senang. Kalau bukan karena kita bertemu dia saat ini, ayo, cepat pergi. Bocah, jangan kira masalah ini sudah selesai. Tunggu saja. Bibi, saya antar kamu kembali ke kota, ya. Setelah kembali, Yuan Datu tidak akan bisa menemukanmu lagi. Aku dan kakak Jiang Fan, sekarang bisa dibilang kita pasangan, kan? Jadi kita, tidak bisa. Aku juga harus berusaha dengan baik. Tidak bisa selalu bergantung pada kakak Jiang Fan. Kakak nomor 3 tunggu aku. 12.131.415, hehe. Bulan ini aku menabung lagi 1.500. Kalau 1.500 ini disimpan, ditambah lagi uang ganti rugi yang baru saja dikirim, jadi disimpan lagi 789. 10 bulan, seharusnya sudah bisa beli rumah, kan? Ayo, datanglah. Kamu sakit apa sih? Ngapain sih siang-siang begini? Baiklah, Jiang Fan sudah menipu aku selama bertahun-tahun. Ternyata kamu adalah anak orang kaya raya sejati. Kamu masih berencana untuk menyembunyikannya dariku sampai kapan? Tentang aku yang menggores mobilnya? Begitu cepat sudah ketahuan? Hahaha, tenangkan dirimu. Aku juga tidak mau. Kamu juga tidak mau. Jangan banyak bicara. Ini pasti bukan seluruh harta kamu, kan? Katakan sebenarnya kamu masih punya berapa banyak uang, masih ingin aku mengganti rugi? Itu pasti tidak mungkin. Saya harus berjuang untuknya. Sebenarnya saya juga tidak punya banyak. Kamu lihat saja saldo saya, hanya segini. Hanya ada sedikit, 10, 100, 1000. Uang kembalian saya hanya segini. Tidak ada cara lain, hanya kondisi ini. Dulu kamu berani menyembunyikan ini dariku begitu lama. Saya pasti akan marah padamu. Tapi sekarang saya juga bisa dibilang anak orang kaya kedua. Dulu kamu juga pernah menemani saya saat miskin, sedikit banyak saya juga memahami kamu. Bro, ini 100 kamu? Anggap saja ini ganti rugi, bukan? Kamu bilang apa sih? Udah cukup lah. Bagaimanapun, kita bersaudara. Ayo, aku traktir kamu cola.
Oh iya, aku datang ke sini karena ada urusan penting. Beberapa hari lagi akan ada lelang. Banyak anak orang kaya dan putri-putri bangsawan yang akan pergi. Ayo kita pergi bersama. Anak ini lagi-lagi ingin pamer di depanku. Aku tidak akan pergi. Aku dan mereka bukan orang dari dunia yang sama. Ada benarnya? Tapi aku dengar Ye Wenyue juga akan pergi loh. Kamu bilang apa? Acara lelang kali ini dipimpin oleh grup Guan. Ye Wenyue juga sebagai pemimpin kecantikan di bawah grup. Putri pasti akan menjadi perwakilan. Ada satu orang lagi yang seharusnya kamu kenal, yaitu Zhao Yi, anak dari keluarga Zhao. Bukankah kalian teman sekelas di SMA? Keluarga mereka juga merupakan salah satu penggagas acara ini. Banyak raksasa bisnis lainnya juga akan ikut serta. Aduh, aku pergi ganti baju. Begitu kaya, tapi tidak pindah ke tempat yang lebih baik. Tempat yang buruk ini. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Apakah kamu percaya dengan penghasilan 3.000 per bulan bisa menjadi orang terkaya di dunia? Tapi sebaliknya, demi penampilan yang layak untuk menghadiri sebuah pesta kelas atas, aku dan sahabatku menghamburkan uang, memutuskan untuk membeli beberapa perlengkapan. Hari-hari berlalu dengan cepat. Akan membuatku merasa... Apakah lantai ini bocor arus? Kak Jiang Pen? Xiao Yi. Kakak ipar, kamu sudah punya Ye Wenyue, kan? Biarkan saja topeng ini untukku. Dia adalah adik tetanggaku, masih kuliah. Loh, masih kuliah. Xiao Yi, kenapa kamu di sini? Aku bilang, tidak bisa selalu bergantung pada kakak Xiaofen. Jadi aku mencari pekerjaan paruh waktu untuk membayar biaya kuliah semester depan. Sayang, jika ada yang perlu, bilang saja ke kakak. Bagaimana dengan yang ini? Model baru Audi RS 52.9 TV. 6.450 tenaga kuda. Akselerasi 0-100 km per jam hanya 3,6 detik. Mobil ini terlalu biasa. Ya. Apakah ada yang lebih berkelas? Anggaran saya Sekitar anggaran 4-5 juta. 4-5 juta. Tidak salah lagi, kamu memang hebat. Bisa mengeluarkan uang sebanyak itu, kamu memang bisa. Dengan status Jiang Chen, setidaknya harus mobil kelas 10. Melihat mobil kelas seperti ini, memang perlu membayar sedikit uang muka. Hanya perlu membayar sedikit uang muka, kan? Hentikan mesin. Kalau begitu santai saja, dan buat sebisamu saja. Hehe, Kak Jiang Fen, cukup sekian ini saja. Berapa kali sudah diputar? 1000 kali. Berapa kali sudah diputar? Kamu tidak tahu berapa banyak uang yang aku punya. Ini semua juga karena kamu. Sisanya aku serahkan padamu. Serahkan saja padaku, tenang saja. Jiang Pen? Apa yang terjadi dengan uang muka yang kamu berikan? Apakah itu tidak cukup? Bukan. Hanya saja di ruang pamer ini, tidak ada mobil di kisaran harga ini. Bagaimana kalau saya bawa kamu ke tempat lain? Ah, tidak apa-apa. Ada saja sudah cukup. Mobil seperti ini, siapa yang bisa membelinya? Ini adalah McLaren 720S edisi terbatas. Seluruh bodi terbuat dari serat karbon, bertenaga 1000 tenaga kuda, 0-100 km per J dalam 2,5 detik, 0,49, 7 detik. Peringkat pertama nasional untuk penggerak belakang. Kak Jiang Fen, apakah kamu puas dengan mobil ini? Puas, sangat puas. Jiang Fen, dia akan membelinya. Kamu yakin? Kalau kamu suka, ambil saja, dan beli. Bro yang baik. Kalau begitu, aku antar kalian ke urusannya. Ya. Berani? Siapa yang menggerakkan mobil Wang Dasa? Supervisor Gao, apakah ada masalah dengan mobil ini? Apakah kamu tahu masalahnya? Mobil ini sudah dipesan oleh Wang Dasha 2 hari yang lalu. Apakah kamu berani menjualnya padanya? Supervisor Gao, mereka sudah membayar uang muka. Bukankah itu hanya sedikit uang muka? Cukup mereka saja? Tapi sesuai kontrak toko mobil kita, melanggar kontrak harus membayar 3 kali lipat uang muka. Denda yang sedikit bodoh? Dibandingkan dengan mobil Wang Zache, mana yang lebih penting? Berikan padaku, aku yang akan membatalkan. Baiklah. Hati-hati dengan siapa kamu percaya. Kepada pemilik McLaren yang terhormat, hehe. Bukan. Saya bukan pemilik mobil. Ini teman saya, dia yang punya mobil. Satu kata, bodoh. Selamat ya. Bibi, sekarang kamu tinggal di mana? Saya antar kamu pulang ya. Boleh. Tapi orang tua teman sekamar saya datang. Bisakah kamu menemaniku tinggal di luar? Belakangan ini aku nggak berani tinggal sendirian lagi. Kalau nggak ada apa-apa, jangan terlalu dipikirkan, semua sudah berlalu.
Lakukan apa saja, lakukan apa saja. Ini mobil Paman Kun. Ingat, apa yang salah dengan mobilku? Apa maksudmu? Kalau Paman Kun melihat ini, Kamu semua pasti pusing. Paman Kun datang. Paman Kun datang. Tolong beri jalan. Saya sudah memberitahu tentang super password ini. Paman Kun, Anda memiliki dukun real estate. Orang kaya di sekitar pasti akan menghormati Anda. Mereka semua harus bersikap sopan. Kenapa kamu begitu takut pada anak itu? Kamu buta. Ya, tidak lihat? Dia punya 8 kuota super di tangannya. 8 kuota, sudah berbisnis puluhan tahun. Sampai sekarang, dia hanya mendapatkan 1 kuota super. Keberadaannya Adalah penderitaan yang tidak bisa kita bayangkan. syukurlah, syukurlah. Kita tidak sepenuhnya menyinggung dia. Kalau tidak, kita... Syukurlah saya sudah memberikan mobil itu kepadanya. Kalau tidak, saya tidak tahu bagaimana saya akan mati. Baiklah, kamu si pengangkut batu, berani sekali menggerakkan mobilnya kuncup. Jangan sembarangan, ini adalah hadiah darinya untukku. Bahkan ayahku harus memberi hadiah kepada Paman Kun. Kamu siapa sih? Kamu mau percaya atau tidak, terserah kamu. Aku sebelumnya sudah membuat Paman Kun marah. Dengan mobil ini, aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk minta maaf. Jadi, apakah kamu berani pergi bersamaku untuk menemui Paman Kun? Kamu tahu di mana, Paman Kun? Ayo bawa aku ke sana. Pertama kali menunjukkan sifat aslinya, masih begitu bahagia. Hei, Paman Kun. Lama tidak bertemu. Kamu siapa? Aku ini. Saudara aku. Aku Yun Zhong. Oh, ingat aku? Terakhir kali kamu nakal. Mengacau urusanku. Ya. Jangan, Paman Kun. Salah paham, nih. Salah paham. Saya datang kali ini untuk meminta maaf kepada Anda. Oh, saya juga membawa hadiah besar untuk Anda. Cepat katakan saja. Aha. Iya, Paman Kun. Apakah itu mobil kesayangan Anda? Bagaimana Anda tahu? Saya juga kebetulan tahu tentang itu. Masalah itu sudah berlalu, jadi jangan dibahas lagi, hehe. Bagaimana mungkin hal sebesar ini bisa berlalu begitu saja? Jangan bicara sembarangan. Mobil itu sudah ada di orang lain. Pak Kun, tebak apa yang terjadi? Saya sudah membantu Anda menemukan mobil kesayangan Anda. Kamu, tak tes ya ke ta. Jangan terlalu bersemangat. Tidak hanya mobil yang saya temukan untukmu. Tebak apa lagi? Orang itu juga saya bawa kembali untukmu? Dada. Dia sekarang baik-baik saja. Kan? Apa masih bisa baik-baik saja? Aku menangkap pencuri mobil itu. Aku langsung memberinya 1 pukulan. Haha. Bawa orang itu ke sini. Hai. Wen Shu, aku sudah memberimu 1 kesempatan. Bawa orang itu ke sini. Kun. Hidupku sudah berakhir. Kun, cepat bantu aku jelaskan. Mobil itu benar-benar bukan aku yang mencuri. Berani sekali. Di depan Kun, masih berani berlagak. Hari ini akan kubiarkan kau merasakan. Hahaha. Mari kita bicara. Bojoku sampai sekarang belum bergerak. Menunjukkan bahwa dia masih mengamati kekuatan. Kamu harus membuktikan kekuatanmu. Dia sampai sekarang belum menyerangku. Pasti ingin membuatku membayar. Bermain miskin harus bermain miskin. Hehehe. Aku punya beberapa gedung. Dan beberapa tanah. Juga ada ratusan orang. Setiap tahun penghasilannya sekitar 8.000. Hehehe. Paman Kun, saya jujur saja sama kamu. Penghasilan saya sebulan hanya 3.000 yuan. Kamu dapat penghasilan berapa sebulan? Serius, ini gaji saya yang baru saja diterima bulan ini. Saya sedang berencana untuk menabungnya. Ini 30 lembar 100. Ya, begitulah situasi saya. Ini. Pasti ini bukan semua tabunganmu, kan? Baiklah.
Paman Kun, sebenarnya di rumah saya masih ada puluhan ribu uang tunai. Ini ratusan lembar 100. Ini. Pasti bukan seluruh harta milikmu. Saya sebenarnya Paman Kun. Di rumah saya juga masih ada sedikit uang ganti rugi untuk penggusuran sekitar 1 juta lebih. Ini benar-benar seluruh harta saya. Rumahmu digusur dapat 1 juta lebih ya. Kamu tinggal di kastil. Di rumahmu tinggal berapa orang? Kalau saya keluarga saya cukup rumit. Biasanya saya tinggal sendirian. Tinggal sendirian di sini. Mengerti? Seperti keluarga kalian ini, biasanya situasinya cukup rumit. Iya, Pak Kong. Lihat saja gaji saya segini, belum sebanding dengan pensiun ayah saya. Ayahmu sudah pensiun? Iya, 2 tahun lalu dia tidak terlalu sehat. Dirawat di rumah sakit sampai menghabiskan lebih dari 200 ribu. 20 tahun lebih. Ayahmu sakit apa? Itu karena usia sudah tua. Hal seperti itu pasti terjadi, semua orang yang tua pasti mengalaminya. Apa dia ingin hidup selamanya? Dia tidak ingin mati, kan? Tentu saja tidak. Dulu kakek buyut saya juga menghabiskan lebih dari 300 ribu. Apakah kakek buyutmu masih hidup? Tidak, sudah tidak ada. Sayang sekali, hanya kurang sedikit. Ya. Jadi saya sudah memikirkannya, ketika saya tua nanti, saya tidak akan berobat. Tidak ada penyakit itu. Begitu. Kamu seharusnya percaya, betapa sulitnya syarat yang aku ajukan. Dia bahkan tidak mau menukar hidup dan mati, segala sesuatu di dunia ini. Apalagi yang bisa menarik perhatiannya? Aku akan memberimu hadiah. Dia ingin aku memberinya hadiah. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Ini adalah barang-barang langka dan berharga. Keterampilan yang luar biasa. Hehehe. Ini adalah distrik Kunshan. Pasar barang antik terbesar. Kakak Kirin. Di sini ada barang langka dan ajaib. Master seni yang hebat. Hehehe. Di sini adalah distrik Kunshan. Pasar barang antik terbesar. Kuil Kirin. Memang para pemilik kekuasaan seperti ini suka. Orang tua ini benar-benar ingin saya mengantarkan barang antiknya. Barang-barang ini harganya berapa ya? Hehehe, benda kecil ini harganya berapa? 20, cangkir sekecil ini harganya 200 ribu. Hahaha. Ini, itu, 100. Bagaimana dengan ini, Paman Hui? Saya sudah tanya harganya. 80 tidak bisa. Saya rasa setidaknya harus di atas 200, agar bisa memuaskan seleranya, beli atau tidak. Kalau tidak mampu beli, jangan ganggu saya berbisnis. Siapa bilang saya tidak mampu? Hanya saja harganya agak tidak sesuai. Kalau begitu, apakah di sini ada yang sekitar 1 atau 2 ribu? Apakah di sini ada barang yang sekitar 1 atau 2 ribu? Kamu bilang, kamu mau berapa? 3 sampai 4 ribu juga boleh. Ada yang benar-benar? Ada. Saya akan segera membawakanmu. Sepertinya tidak semuanya di sini asli. Tuan Jiang, apakah kamu melihat sesuatu yang kamu suka? Saya baru mau melihatnya. Oh, bagaimana menurutmu tentang ini? Nilai dari dinasti Tang, 28 juta. 28 juta? Tidak. 280 yuan. 10 yuan. Ini apa? Asbak. Ini adalah cangkir ayam dari dinasti Ming. Nilainya 600 yuan. Wah, ini bagus. Hehe. Pas banget buat tempat makanan kucing. Hamiki water kucing. Makanan kucing bamiki hamiter kucing bamaka. Tuan Jiang. Tidak tahu Anda ingin membeli berapa banyak? Hai, Paman Kun. Tadi saya sudah memberitahu situasi saya. Lihat ini. Harga 4 sampai 5 ribu seperti ini. Apakah kamu bisa menerimanya? Haha. 4 sampai 5 ribu tidak terlalu sulit, kan? Tidak. Kamu pilih yang ini saja. Kalau begitu baiklah, bos. Saudara-saudara, silakan lihat barang ini berasal dari zaman dinasti Zhou Barat. Legenda adalah benda sakral yang digunakan untuk mencatat peristiwa. Dikatakan dapat mencapai suara langit. Juga dikenal sebagai Yuhuatian. Yuhuatian. Ini harganya berapa? Tidak lebih, tidak kurang, tepat 4.800 yuan. Paman Kun. Kamu pikir bagaimana? Saya pikir
Bisa, hahaha. Kamu pergi beli sebuah gedung saja. Hei bos, Itu berapa harganya? Ini cuma 500 yuan. Murah banget. Kalau begitu tolong bungkus semuanya sekaligus. Nanti saya transfer lewat scan kode. hahaha. Ini saya berikan untukmu. Barangnya tidak mahal. Sebagai tanda perhatian. Mengenai ini. Hahaha, hanya bercanda. Om, mengenai ini. Ini untukmu. Hahaha, tenang. Kamu jangan. 4.800, terima aku ya. Om Kun. Jika kamu tidak keberatan, kita bisa berteman. Saya mengerti. Sampaikan perintah setelah ini, tempat jari-jari Tuan Jiang. Adalah arah pengembangan grup dukun kami. Ayo nak. Ini uang saku dari ayah angkatmu. Ambil saja, ini adalah gajiku setahun. Hanya uang saku dari orang ini saja. Wow, ayah angkatmu terlalu baik ya. Ibu juga setuju. Saya tidak begitu dermawan. Hehehe. Oh iya, ayah angkat kembali kali ini. Selain merindukan Anda, saya juga ingin Anda membantu saya mencari seseorang. Hal semacam ini serahkan saja kepada Afashan. Siapa namanya? Namanya Jiang Fan. Siapa? Anda mengenal Jiang Fan? Saya tidak mengenalnya. Tapi kamu bisa ceritakan dulu. Kamu dan dia itu hubungan apa? Dia adalah teman sekelas saya di SMA. Sejak SMA, dia sudah menyukai saya. Beberapa hari yang lalu, dia mengungkapkan perasaannya. Tapi saya belum menjawabnya. Dan, saya menemukan bahwa identitasnya sepertinya tidak biasa. Jadi, ayah angkat, saya ingin minta tolong kamu untuk menyelidikinya. Anakku. Ayah angkat hanya ingin bertanya satu hal. Apakah kamu menyukainya? Sepertinya ada harapan. Harus mencari cara untuk mempertemukan mereka sedikit. Begitulah, Yang Tuan, malam ini saya yang tanggung, kamu yang undang Tuan Jiang. Maksudku kamu, panggil anak kecilmu, keluar, makan bersama. Uskup pengasuhmu akan mengawasi. Baiklah. Aku akan tanya dia, apakah dia punya waktu? Baik. Kuncusu Yewen Yue adalah anak perempuan baptismu. Kalau ini berhasil, maka Tuan Jiang... Bukankah dia jadi menantu angkat Anda? Dengan begitu, dia juga harus memanggil saya ayah angkat. Keluarga jadi lebih dekat, ya. Kakun, cepat beritahu Tuan Jiang. Saya ingin memberitahunya. Hahaha. Wen Yue, kamu juga datang ke Kunshan. Malam ini kita makan bersama. Baiklah. Saya ada waktu. Kakak Jiang Fan, sepertinya tiket kita ditunda sampai besok. Itu pas sekali. Saya juga ada sedikit urusan malam ini. Jadi malam ini kita tinggal di mana? Iya juga ya. Sepertinya kamu tidak bisa pulang ke rumah. Rumah saya juga sudah dibongkar. Sepertinya kita hanya bisa menginap di hotel. Menginap di hotel. Xiaoye, kamu dulu saja yang pesan kamar. Aku akan kembali mencari kamu sebentar lagi. Halo, tolong bantu saya pesan satu kamar. Kamar tidur besar, ya? Halo, tolong pesan satu kamar tidur besar untuk saya. Maaf, apakah untuk satu orang? Iya, ngomong-ngomong. Bukankah rumah Jiang Fan sudah dibongkar? Jadi dalam beberapa hari ini, dia seharusnya juga menginap di hotel. Bagaimana dengan Anda, Nona? Apakah Anda juga tinggal sendirian? Kami berdua, orang yang bepergian bersama, juga perlu menunjukkan identitas. Baik. Dia sudah memberikan KTP-nya kepada saya. Baiklah, silahkan periksa informasi ini. Ini adalah Jiang. Ini adalah Tuan Jiang, benar kan? Tunggu. Hei Jian Fan. Saya segera datang. Leherku, punggungku. Leherku. Hei Jian Fan. Saya segera datang. Sepertinya kali ini, Anda sangat menginginkan Nona Wen Yue. Nampaknya Anda tidak akan menyerah, ayah angkat Wen Yue. Seharusnya tidak akan menolak hadiah saya yang istimewa ini. Tuan saya akan mengirim beberapa orang lagi untuk mengawal Anda. Tidak perlu, hanya sebuah kota kecil seperti Kunsan. Siapa yang berani mengganggu saya? Wen Yue. Wen Yue. Zhao Yi. Kamu di sini ngapain? Bukankah seharusnya aku yang bertanya padamu? Tidak lihat aku sedang ngobrol pribadi dengan Wen Yue.
Cepat pergi dari sini. Aku tidak ada yang ingin dibicarakan denganmu, dia sendiri yang mendekat. Oh, jadi kamu tidak tahu kalau ayah angkatmu datang? Apakah kamu masih akan bilang begitu? Yuan, ini kenapa? Tanah komersial terbesar di distrik Kunshan akan dilelang. Ayah angkatku bergerak di bidang properti, aku ikut belajar juga. Tentang membeli tanah? Itu Zhao Yi. Tak tahu dari mana dia dapat info, mau mendekatiku lewat ayah angkatku. Gu Yue, seorang anak dari keluarga cerai berai, dibandingkan dengan satu-satunya pewaris keluarga Zhao, kamu rasa paman lebih suka siapa? Kuncu sampai. Kuncu. Kak Kun, sudah lama mendengar namamu. Siapa kamu, Zojia Zoyi? Oh, Nabi Zhao ya. Ayo, silakan duduk, hehe. Ayah angkat, dia adalah Jiang Fan. Ayah angkat Wen Yue adalah Kak Kun. Halo, Tuan Jiang. Saya adalah ayah angkat Wen Yue. Senang bertemu. Hehehe. Dia berpura-pura tidak mengenal saya. Apakah dia merasa saya tidak layak untuk Wen Yue? Memberitahumu, Fumizuki adalah putri kesayanganmu. Tapi di sekitarmu, selalu ada orang seperti lalat. Bukankah sebaiknya kamu bersihkan? Lalat? Siapa yang kamu maksud? Selain dia, siapa lagi yang pantas disebut lalat? Tak ada yang lain. Selain dia. Zhao Yi, kamu. Ada apa kamu mencarinya? Kak Kun, saya datang kali ini, mewakili keluarga Zhao. Dan inilah niat baik dari keluarga Zhao kami. Tuan akan membawa 1 kotak uang tunai. Halo. 3 lembar uang dengan nominal besar. Saya rasa ayah mungkin sulit untuk menolak. Kamu membawa kotak sebesar ini? Hanya untuk menyimpan 300 yuan. Saya pikir itu jutaan. Jutaan. Apa artinya? Apakah kamu tahu? Tak takut memberitahumu? Sekarang aku juga orang yang membawa lebih dari 100 juta di saku. Kuncu, lihat ini, lihat. Orang ini bahkan tidak bisa berbohong. Bagaimana kamu tahu dia berbohong? Kuncu, kebohongan yang begitu absurd. Kamu pasti percaya, kan? Kuncu, kali ini aku mewakili keluarga Zhao. Saat keluarga Zhao berbicara tentang bisnis, tidak suka ada orang luar. Kebetulan, saat saya berbisnis, juga tidak suka ada orang luar. Anak muda, bawa barangmu. Silakan pergi. Anak muda, bawa barangmu. Silakan pergi. Baik. Paman Kun, apa maksudmu? Ayah angkat memang hebat. Kamu juga tidak berpikir, apa kakek Kun bisa memperhatikan uangmu yang 300 itu? Sungai kecil? Baiklah. Kian Kun memanggilmu kakek Kun. Benar-benar menganggap diri sendiri penting. Aku bilang padamu, perusahaan real estate Kun itu sampah di depan keluarga Zhao. Benarkah? Saya grup dukun? Memang tidak bisa dibandingkan dengan grup Zhou. Tapi apakah kamu pernah berpikir, di mata beberapa orang, kamu juga hanyalah sampah? Baik, sangat baik. Sangat bagus, jadi jika begitu, maka Jinzun Real Estate juga tidak perlu ada. Dan kamu, Jiang Fan, hanya akan bersembunyi di balik wanita sampah. Ye Wei Wei, akan ada hari di mana kamu akan membutuhkan saya. Ayah angkat, kamu telah membuat musuh dengan keluarga Zhao demi saya. Apakah itu berbahaya? Dulu saya takut dengan kekuatan keluarga Zhao. Tapi sekarang, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Keterampilan, Tuan Jiang. Saya ingin berbicara denganmu secara pribadi di studio saya. Apakah perusahaan juga memandang rendah aku? Baiklah, aku antar Wen Yue pulang dulu. Sudah malam begini, aku tidak nyaman kalau kamu sendirian. Kakak Jiang Fan, ada apa? Tidak apa-apa, kamu tidur dulu saja. Kalau aku pulang nanti pasti sudah sangat larut. Tidak apa-apa, aku akan menunggumu walaupun sudah larut. Kalau begitu, ayo kita pergi. Tunggu sebentar, Jiang Fan. Kamu naik dulu bicara dengan paman angkatku. Kita akan pergi bersama lagi. Itu bagus. Tidak masalah, seberapa larut pun aku akan... Kamu naik dulu bicara dengan paman angkatku. Kita akan pergi bersama lagi. Kalau begitu mungkin sudah larut. Tidak masalah, seberapa larut pun aku akan menunggumu. Aku juga tidak tenang jika kamu sendirian. Baik. Hahaha. Sepertinya gadis ini benar-benar tidak tahu identitas asli Tuan Jiang, Paman Kun. Uang tunai yang bisa digunakan oleh grup sekarang, sekitar 20.000 yuan. Ada 1 lembar uang besar.
Tidak tahu, Tuan Jiang bisa meminjamkan kita berapa ya? Siapkan angpau. 1000 yuan seharusnya cukup, kan? Tidak terduga, Tuan Jiang dan anak angkat saya masih ada hubungan ini. Ya, Paman Kun? Sebelumnya saya tidak tahu Anda adalah ayah angkat bulan ini. Ini sedikit angpau yang saya siapkan untuk Anda. Uangnya tidak banyak, ini hanya sebagai tanda perhatian. Hal kecil ini biarkan saja dulu. Akun, Pak. Tenang saja, aku benar-benar tulus terhadap Wen Yue. Aku yakin dan pasti tenang. Tenang, tenang. Kalau begitu, kamu cari sendiri. Tidak ada yang bisa hentikan aku. Aku sudah sampai di puncak. Begitulah keadaannya. Anak kecil dari keluarga Zhao, sangat sombong dan angkuh. Tapi dia tidak akan sembarangan. Kalau lelang besok mengalami masalah, saya berharap Tuan Jiang bisa membantu saya. Kamu juga tahu saya tidak punya banyak uang. Kalau begitu saya pinjamkan dulu 1 juta untukmu. Go. Ketsopa temal ke maluk hidia. Mali sopa temaluk hidia. Gunurku telau bat temaluk hidia. Go. Go. Hahaha. Kalau begitu, bagus. Seorang jenderal kecil pun berani bersaing dengan bajak laut dunia. Gadis Wen Yue ini beruntung banget ya. Terima kasih, Paman Kun. Jiang Fan, kakek angkatku tidak menyulitkanmu, kan? Tidak, dia hanya ingin meminjam sedikit uang dariku. Pinjam berapa? 1 juta. 1 juta. Bagaimana bisa meminta hal seperti itu? Xiao Fan, kamu harus tahu batas kemampuanmu. Tidak apa-apa, bulan ini, percayalah padaku saja. Baiklah, kalau begitu, aku pergi istirahat dulu. 1 juta bisa membeli 10 properti Dupont. Dengan latar belakang keluarga Wen Yue. Seharusnya dia tidak akan memandang 1 juta ini, kan? Baiklah. Kalau begitu, kamu istirahat dulu. Kak Jiangnan, kamu sudah kembali? Apakah aku harus mengecewakanmu? Xiao Yi. Kamu maksudkan Jiang Cheng dan Jiang Xiao Yi? Hubungan pacaran, benar-benar pasti, Tuan Zhou. Mereka berdua berpelukan di depan mataku, baiklah. Asalkan Ye Ben Yue tahu tentang hal ini, Jiang Fan pasti akan hancur. Tuan Zhao, lebih baik Anda umumkan hal ini di pelelangan besok, di depan semua orang. Biarkan anak itu kehilangan nama baiknya. Ide yang bagus. Dengan begitu, Ye Wen Yue tidak hanya akan membenci Jiang Fan, keluarganya juga pasti tidak akan membiarkannya lolos. Hahaha, baiklah. Selamat sebelumnya, kepada Tuan Zhao, telah merebut hati sang pujaan, tenang saja, setelah semuanya berhasil, Dukun akan hancur. Usaha properti keluarga Dukun akan diambil alih oleh keluarga Yuan. Terima kasih atas bimbingan Tuan Zhao. Maaf ya, larangan masuk bagi orang kaya dan berkuasa? Apa saya tidak terlihat seperti itu? Hei, kamu tidak tahu? Apakah saya Kun termasuk orang kaya dan berkuasa? Paman Kun, Anda tentu saja termasuk, tetapi tetap harus sesuai aturan, Anda tetap harus menunjukkan kartu akses. Apakah sudah bisa? Ini tentu saja tidak masalah. Teman-teman, menurut aturan, hanya boleh masuk 2 orang. Ulangi lagi. Apa maksudmu? Kami bertiga. Kenapa cuma boleh masuk 2 orang? Benar-benar. Bahkan muka Paman Kun pun tidak dihargai. Kamu masih mau terus berjuang? Aturannya tetap aturan. Tidak ada yang boleh melanggar. Aturan yang sangat ketat. Aku ingin tahu siapa yang berani menetapkan. Aturan ini adalah aku yang menetapkannya. Zoe, ternyata kamu lagi? Apa yang kamu pikirkan? Menggunakan hal seperti ini untuk memberi aku pelajaran? Kata-kata apa itu, Paman Kun? Hanya sedikit aturan saja untuk menghindari orang-orang yang tidak jelas. Masuk ke tempat lelang saja. Apa kamu juga terlibat? Aduh, Paman Kun. 2 hari yang lalu, tendangan yang Anda berikan sangat sakit. Bagaimana kalau sekarang saya tendang balik? Saya... Untuk Tuan Zhao. Baiklah, saya akan bicara dengan Anda. Apakah kamu mencari mati? Oh, benar.
Kalau Wen Yue tahu hubunganmu dengan Xiao Yi, apa yang akan terjadi? Aku dengan bibi kecil. Itu yang bisa kau jelaskan? Jika kau bisa masuk, jika Yuan Datu tahu, kau dan bibi kecil adalah pasangan palsu, pasti dia akan menyukainya lagi. Percayalah kau bisa masuk ya, Zhao Yi, jangan bicara sembarangan. Zhao Yi, hei, Paman Kun, sekarang kita harus bagaimana? Dengan kemampuanku, sekarang tempat ini sudah tidak berguna lagi. Apa sebenarnya izin lewat ini? Ini adalah uang 100 yuan, kenapa tidak bilang, dari awal 100 yuan? Saya di sini punya banyak anak muda. Ini adalah 100 yuan? Iya, Xiaoyong, kalau kamu benar punya sebanyak itu, tidak seharusnya kamu dibully oleh anak nakal yang palsu itu. Kalian para orang besar, tidak bawa uang tunai saat keluar rumah. Ini, sudah bilang dari tadi kan? 100 per orang, pegang saja. Sekarang pasti bisa masuk kan? Jumlah uang super besar yang mewakili status tertinggi. Dia begitu santai memberikannya kepada kita. Aku bilang, apa sebenarnya identitas besar si kecil ini? Aku sudah bilang dari dulu, ada Pangeran Jiang di keluarga Zhao. Tapi cuma sampah saja. Sekarang, kita bisa masuk belum? Pembukaan. Tasun, ini lagi ngapain? Ini adalah aturan lelang. Harus melakukan verifikasi dana sebelumnya. Hati-hati, jangan sampai orang malam-malam menyerang secara sembunyi-sembunyi. Nama, dana, tingkat kekayaan berwarna merah, tingkat tinggi. Apa maksudnya ini? Tingkat dana dibagi menjadi 4 warna, dari yang tertinggi sampai terendah. Merah, ungu, biru, hijau. Hijau terendah membutuhkan 1000. Tingkat terendah saja butuh lebih dari 10 juta. Kalau yang tertinggi berapa? Tidak banyak. 2 sudah cukup. 2 saja bisa. Lanjutkan. Atau kamu juga coba saja? Tidak, saya tidak perlu deh. Oh, Paman Kun, saya benar-benar meremehkanmu. Bisa mendapatkan kartu akses untuk 4 orang? Hebat, sangat hebat. Masih banyak hal yang akan mengejutkanmu. Memaksa menaikkan level dana menjadi merah. Sangat tidak mudah, kan? Tapi aku akan segera memberitahumu. Antara merah pasti ada perbedaan. Anak ini terlalu sombong. Aku rasa dia sama sekali tidak tahu apa yang akan dihadapinya. Tikus memang sangat keren. Ya, benar. Tuan muda sudah menunggu Anda untuk bertindak. Hehehe. Selanjutnya, saya umumkan, lelang properti tahap kedua di distrik Kunshan, dibuka. Lelang tanah komersial terbesar di distrik Kunshan. Resmi dimulai. Harga awal 5.000. Setiap kenaikan tawaran tidak boleh kurang dari 500, 5.500, 6.000. Orang-orang ini semua begitu kaya. Yang berani bersaing untuk tanah ini, semuanya adalah orang kaya terbesar. Para bos besar sejati belum turun tangan. Oh iya, bulan ini, Zhao Yi, dia tidak mengatakan hal aneh padamu kan? Aku tidak melihat dia. Ada apa? Ah, itu cerita panjang. Aku punya tetangga adik perempuan, dia ceritakan padamu, ya. Sedikit 1,5. Kenny mulai bergerak. 1,5. Kenny tiba-tiba menambah 5.000. Ini adalah strategi harga untuk menakut-nakuti. 2. Anak ini ternyata kalah 200 juta. Saya bisa percaya padamu. Ditambah dengan sedikit kekuatan modal, belum tentu lebih kuat dari bawahannya. Harus satu serangan mematikan. 4 ayah angkat. Sepertinya Kak Gen hari ini pasti ingin mendapatkan kemenangan besar. Selamat Tuan. Transaksi selesai. Selamat, ayah angkat. Hehe, Zhao Yigang tadi begitu sombong. Apa dia merasa terlalu santai? Selamat pagi Tuan. Ada yang melaporkan bahwa Anda memalsukan dana? Mohon kerjasama? Trik kecil seperti ini tidak layak disebut. Akun Anda telah dibekukan. Gunakan kartu perusahaan ini. Rekening ini juga dibekukan. Saya baru saja menerima telepon dari keuangan. Kata mereka, semua dana perusahaan dibekukan.
Bagaimana bisa tiba-tiba seperti ini? Ini semua, karena kamu, ini adalah kartu terakhirmu. Aduh, saya sudah bilang sejak lama, perusahaan properti duguan kalian dibandingkan dengan keluarga Zhao, itu hanya sampah. Bo Yue, jika kamu tidak meminta tolong padaku, aku akan mengambil tanah ini. Zhao Ye, Putra Xiu, bisakah aku meminjam kartu milikmu? katakan paman. Apakah kamu sudah semakin bingung dengan tingkat orang ini, bahkan tidak mencapai tingkat hijau yang paling rendah? Gesek ini, Hahaha, ayo, katakanlah. biarkan aku lihat barang ini sebenarnya bernilai berapa banyak. Pemeriksaan berhasil, tingkat dana adalah hitam, tingkat tertinggi. Ulangi, Tingkat dana pelanggan ini adalah hitam, tingkat tertinggi. Tingkat tertinggi. Tingkat tertinggi. Tingkat tertinggi. Dada, dia adalah sang agung tertinggi. tidak mungkin, dia pasti tidak mungkin. Apa yang terjadi dengan Xian? Aku juga tidak tahu. Apakah Kunshu di sini baik-baik saja? Hahaha, Benar-benar sang agung tinggi. anak kecil keluarga Zhao. Sekarang, tanah ini sudah menjadi milikku. Apa yang kamu punya untuk bersaing denganku? Siapa bilang itu milikmu? Lelang belum berlangsung 10 menit. Saya mengajukan permohonan lelang ulang. Zhao, kamu pasti tahu. Dengan statusmu sekarang, kamu belum memenuhi syarat. Lalu, kalau ditambah 4 master wajah super ini, sekarang statusku cukup, kan? Tentu, aku langsung mengajukan permohonan. Aku memang tidak salah orang. Meskipun itu tingkat tertinggi, di depan panel super pun masih kurang. Berarti, Tunggu sebentar. Tunggu apa lagi? Kau orang tua yang tidak mati. ini adalah hak istimewa para yang kuat. Ini ada 5 masker super. Raja Serangga, kelelawar hanya mendapatkan 1 kuota terakhir. Apakah dia menyembunyikan kekuatannya? Baiklah, aku benar-benar meremehkanmu. Ini kan cuma 100 yuan. Apa ada kode rahasia di sini? Apa maksud mereka di Beiyue? Di kalangan elit, 100 yuan tunai ini sudah menjadi semacam taruhan. Ini menunjukkan bahwa orang yang memegangnya memiliki kekayaan tunai ratusan ribu di belakangnya. Oh, jadi begini caranya bermain? Paman Kun, persiapannya kurang matang. Dengan kekuatan 4 target kecil, Paman Kun. Kamu hanya membawa ini. Yuan, aku keluar sebentar. Untungnya uang yang dibawa tidak disimpan di bank. Halo, Kak Jiang Wen. Hai Bibi. Kamu lihat, tas yang aku letakkan di sofa, tidak? Sudah lihat? Bisakah kamu membawanya ke sini? Kirimkan lokasi itu padaku ya. Kirimkan lokasi padamu ya. Cara kamu menggoyangkannya, aku bisa mengalahkanmu. Total ada 7 lembar uang super, hahaha. 7 lembar. Foto sudah cukup. Hukum pun tidak bisa dikeluarkan, kan? Apa mungkin keluarga Zhao benar-benar bersiap menjadikannya korban? Seperti itu. Dengan kekuatan keluarga Zhao-ku, paling banyak hanya bisa mengeluarkan 7 kartu super. Dia tidak mungkin mengeluarkan sebanyak itu. Mulai lelang lagi. Modalmu harus lebih dari milikku. Kalau ingin tidak memulai ulang, kartu supermu harus lebih banyak dari milikku. Tapi itu tidak mungkin. Kun Lao Gui, jalanmu sudah terhalang? Sudah. Gunshu kan hanya 100 rupiah. Bukankah kamu masih punya itu? Aku punya. Kamu punya, kan? Lihatlah amplop merah yang aku berikan kemarin. Oh, amplop merah. Dia bilang, Dia menganggap nominal besar sebagai amplop merah dan memberikannya. Uang 100 ini, bagi kalian semua, mungkin itu nominal besar. Tapi bagi aku, hanya cukup untuk beberapa kali makan saja. Anak kecil ini terlalu sombong, ya, dengan 1 lembar uang besar. Ternyata cuma cukup buat beberapa kali makan dia. Tidak tahu malu. Kalau mau jujur, ini disebut bodoh. Aku berani taruhan, di sini pasti tidak ada kode super. Kalau ada, aku akan berlutut di tempat dan panggil kamu ayah. Haha.
Hahaha. Benar-benar ada denominasi super. Banyak denominasi super. Denominasi super. Siapa lagi? Siapa lagi? Hahaha. Zoe, sekarang kamu mau memanggil saya apa? Direktur Zhao dari grup One sudah datang. Direktur Zhao dari grup Guan sudah datang. Paman, Dia adalah wakil presiden grup Zhao. Dia kenapa? Kakek besar. Kakek besar, akhirnya kamu datang? Sebuah kota kunsan kecil. Juga berani mengintimidasi orang dari keluarga Zhao. Tuan Zhao, tanah ini hari ini akan saya Kun miliki. Jiang Fan, sepertinya Direktur Du tidak sedikit memberi kamu. Apa maksudnya? Kalau bukan karena manajer umum grup kami, yang diam-diam membantu, anak miskin ini mungkin tidak punya kekuatan sebesar ini. Kamu maksudkan, semua ini bukan milik Tuan Jiang? Aku tidak percaya. Tuan Jiang, apakah Anda kenal dengan Tuan Zhu? Kenal, tentu saja, tentang hal ini. Tak peduli kamu atau Du Hua. Keduanya harus membayar harga yang seharusnya. Paman, mereka dibantu oleh Du Zong. Apakah kita tidak akan lebih bertahan? Tahu-tahu apa? Grup memiliki perlindungan wilayah, Du Hua sudah mencampuri urusan ini, itu adalah pelanggaran serius. Tidak akan selamat tanpa konsekuensi. Itu sangat bagus. Sekarang aku menyalin dengan nilai yang lebih besar. Tanah ini harus aku dapatkan hari ini. Maka, aku akan mengajarkanmu. Apa itu putus asa yang sebenarnya? Hah? Aku ingin melihat keluarga Zheng dan grup Guan yang secara langsung menuntut siapa yang berani bersaing. Apakah aku, Zhu, akan berhenti di sini? Bahkan jika itu Du Hua, tidak mungkin menggunakan lebih banyak nilai nominal super besar. Ini pasti batas maksimalmu. Tidak, bukan begitu. Aku sudah minta orang untuk membawanya. Baiklah, baiklah. Kamu masih punya berapa lembar nilai nominal super? Kurang lebih beberapa ratus lembar, ya? 100 lembar. Haha, beberapa ratus lembar nilai nominal super. Kelompok Guan kita saja tidak sebanyak ini. Kamu gila, ya? Kalau kamu benar-benar punya kemampuan seperti itu, jangan bilang aku dan pamanku juga harus minta maaf padamu. Bahkan kalau grup Guan datang, Mereka juga harus berlutut padamu. Hahaha, iya. kami juga akan berlutut minta maaf padamu. Hahaha. Bukankah itu hanya 100 yuan? Kalau aku mau, aku bisa mengeluarkan puluhan ribu lembar. Bolehkah kamu lihat, Jiang Fan? Dia sudah gila. Gila secara mental. Hahaha. Keputusan sudah pasti. Segalanya telah berakhir. Kakak Jiang Fan, Xiao Yi. Uncle Kun, tenang saja. Aku sudah menyiapkan semuanya untukmu. Jiang Fan, oh Jiang Fan. Apa yang pura-pura? Aku bilang padamu, tanah ini akan menjadi milikku. Ye Wanyue juga akan kalah. Dan, aku akan membuatmu hancur bersama orang tua Kun ini. Selesai total, hahaha. Jiang Fan, bahkan di saat seperti ini, aku ingin lihat bagaimana kamu melindungi ini. Zhang Xiaoyi. diam, Zhao Yi. Tuan Jiang, silahkan Anda yang melakukannya. Saya percaya padamu. Saya juga percaya pada pandangan Wen Lue. Mulai sekarang, Anda akan mewakili saya sepenuhnya dalam menghadapi ujian. Kenapa pingsan? Apakah kamu takut? Seluruh pengganti sudah muncul. Wen Yue, asalkan kamu setuju untuk bertunangan denganku, saya akan mempertimbangkan wajahmu. Saya bisa meminta kepada paman saya untuk membebaskan ayah angkatmu. Pertimbangkan baik-baik. Pertimbangkan dengan baik. Wen Yue, tidak apa-apa. Apakah Zhao Yi seperti yang kalian katakan? Asalkan aku mengeluarkannya, kalian akan berlutut dan meminta maaf kepada kami. Jiang Fan, aku tanya padamu satu pertanyaan. Apakah kalau aku mengeluarkannya, kalian harus berlutut dan meminta maaf kepada kami? Mau mati Jiang Hua? Jangan pura-pura. Di sini ada 27 lembar uang dengan denominasi super tinggi. Apa yang kamu gunakan untuk mengalahkanku? Hahaha, kalau dia bisa mengeluarkannya, aku akan berlutut bersama Tuan Zhao. Hahaha, benar. Kita berlutut bersama. Hahaha.
Anak muda yang tidak tahu diri, Di hadapan 27 lembar, uang super besar. masih berani bersikap sembarangan? Zhao Yi. Mengandalkan sedikit kekuatan keluarga Zhao kalian, ingin menggunakan uang 2 atau 3.000 untuk menguasai Kunshan seorang diri, apakah ini pemaksaan? Jika dikatakan, inilah yang kalian sebut kapitalis, rasa superioritas. Maka, Hahaha. saya punya 40.000. 40.000. Zhao Yi katakan padaku siapa yang menang? Bukankah itu berarti hadiah 4 kali lipat? Zhao Yi, memang kita bukan orang dari dunia yang sama. Tapi itu tidak berarti, kamu, atau siapapun dari kalian yang merasa lebih tinggi dari yang lain. Baru saja siapa yang bilang, kalau kalah harus berlutut? Kalau begitu sekarang,